kalau orang boleh melaporkan kita, ya kan, mempersulit atau memperkeruh suasana ini, kita juga punya hak untuk melaporkan itu. Ini yang kita lakukan sekarang. Tapi yang kita lakukan tentunya kan berbasis kepada apakah memang kesalahan itu ada, ya kan? Kami sekarang mau melaporkan pencurian dari keluarga. Nah, kenapa kemudian sekarang kita niat untuk melaporkan? Karena memang menurut pasal 367 ya KUHP ada pencurian dalam keluarga, ya kan? Pencurian dalam keluarga itu kan merupakan delik aduan memang, ya, bukan delik umum. Artinya kalau terjadi dalam keluarga, yang melaporkan itu harus, katakanlah kalau dituduh istri, ya suami lah yang mesti melaporkan. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan berita-berita populer soal selebritas dan tokoh publik di tanah air yang terus saja bikin berita karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih mengawal kasus Desiree, Hotma Sitompul, dan Hotman Paris Hutapea yang nampaknya pihak Hotma Sitompul tidak mundur dan sesuai dengan apa yang dia katakan, mendeadline pihak Desiree dan Hotman Paris Hutapea untuk meminta maaf sampai Sabtu kemarin. Dan hari ini, Senin ini 3 Mei 2021, nampaknya karena tidak ada permintaan maaf, maka pihak Hotma Sitompul akan melaporkan Desiree dengan tuduhan atau aduan tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dan kali ini Hotma Sitompul sendiri yang akan melaporkan dan turun tangan. Nampaknya Hotma Sitompul sudah memuncak ini guys. Nah, gimana ceritanya? Bagaimana apa yang disampaikan dan bagaimana soal pasal 367 yang terus menjadi perdebatan antara pihak Hotma dengan Hotman Paris Hutapea? Yuk simak video ini, like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Melalui pengacaranya Partahi Sihombing, Hotma Sitompul menyampaikan kepada media bahwa fix sudah karena tidak ada permintaan maaf dari pihak Desiree dan juga Hotman Paris, maka besoknya yakni hari Senin 3 Mei 2021 Hotma Sitompul sendiri yang akan melaporkan Desiree ke polisi karena mengadukan istrinya itu melakukan tindak pidana pencurian di dalam keluarga. Hal ini karena Hotma Sitompul merasa sangat dilecehkan dan sudah masuk ke ranah harga diri sebagai seorang laki-laki. Selama perjalanan kasus ini, seperti yang beberapa kali saya sampaikan bahwa klien kami dalam ini Pak Hotma Sitompul itu betul-betul sudah merasa sangat-sangat dilecehkan gitu ya, sangat-sangat direndahkan gitu ya kan. Bahkan tuduhan-tuduhan sepihak datang gitu ya dengan statement-statement yang menjadikan itu semacam stigma yang negatif gitu. Manusia itu hidup tuh perlu menjaga nama gitu. Nama baik kita jangan dirusak gitu ya kan. Itu paling penting dalam hidup. Bahkan kadang-kadang orang bilang tuh harga diri itu lebih mahal dari segala-galanya gitu. Dari uang juga lebih mahal. Jadi kalau ada orang bilang uang segala-galanya, enggak. Harga diri itu lebih penting dari segala-galanya. Jadi kita udah sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang dilakukan selama ini secara kumulatif itu sudah betul-betul memojokkan ya kan. Kemudian terjadi juga seperti provokasi, kemudian olok-olok yang udah nggak masuk di akal ya bisa dilakukan oleh seorang yang punya profesi sebagai pengacara. Dan kita dari awal belum pernah meminta pertanggungjawaban ataupun melapor ya kan. Jadi kalau dibilang apa yang kami dapatkan sekarang ada laporan kita baru ke Pradia aja kok ya kan, kepada artinya Bu Desiree belum pernah ada laporan, sementara kita udah dilaporkan 1 penyerobotan tanah,
Kedua, terhadap expose katanya bahwa kita mengatakan ada perselingkuhan, padahal nggak pernah ada yang bilang selingkuhan. Pak Hotma cuma menunjukkan gambar ini orangnya, itu nggak mengatakan ada hubungan apa gitu ya. Contohnya Pak Morakarta juga ada yang katakanlah ditambah-tambahin sama media, dia sendiri juga menurut dia nggak pernah gitu yang menyampaikan itu. Jadi itu yang kita rasakan, sehingga kalau orang boleh melaporkan kita, ya kan, mempersulit atau memperkeruh suasana ini, kita juga punya hak untuk melaporkan itu. Ini yang kita lakukan sekarang. Tapi yang kita lakukan tentunya kan berbasis kepada apakah memang kesalahan itu ada, ya kan? Kami sekarang mau melaporkan pencurian dari keluarga. Ada nggak barang-barang yang diambil? Ada. Apa aja Bang kalau boleh tahu? Barang-barang Ya, diambil, secara fisik dulu nih. secara fisik banyak banget yang diambil tuh ya. Ada pulpen, ada meja lah, ada lemari lah, ada TV lah, ada lukisan lah, pokoknya sofa lah. Itu rumah gini aja lah, gambarnya pokoknya rumahnya klien saya itu hampir setengahnya itu kosong, diangkut, ya kan? Terakhir brankas juga dikosongin gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan di media bahwa ada 2 pembantu yang berani bersumpah, ya, yang Muslim mengatakan berani bersumpah, yang Kristen mengatakan berani untuk mengangkat pernyataannya gitu ya, berjanji bahwa dia mengatakan sebenarnya secara keperjanjian sebagai seorang Kristen gitu ya kan. Artinya dia sangat meyakini bahwa, dan dia melihat gitu bahwa brankas ini dikosongkan, isinya dimasukin dalam 2 kantong hitam karena cukup besar, kemudian dibawa ke sebelah. Kenapa kemudian sekarang kita niat untuk melaporkan? Karena memang menurut pasal 367 ya KUHP ada pencurian dalam keluarga, ya kan? Pencurian dalam keluarga itu kan merupakan delik aduan memang, ya, bukan delik umum. Artinya kalau terjadi dalam keluarga, yang melaporkan itu harus, katakanlah kalau dituduh istri, ya suami lah yang mesti melaporkan. Atau kalau anak katakan melakukan tindak pidana, boleh orang tuanya yang melaporkan. Tetapi artinya memang ini sifatnya absolut, artinya harus keluarga sendiri memang yang melaporkan. Harus yang merasa dirugikan langsung, nggak bisa diwakilkan orang-orang lain. Itu prinsipnya. Jadi untuk pasal 367 itu, maka saya katakan nggak usah diputar balik lagi gitu ya. Kalau memang nggak ngerti baca pasal, nanti kita bahas aja bareng-bareng gitu ya. Karena untuk pasal 367 ini jelas-jelas itu sudah masuk di dalam pasal yang masuk dalam kategori pencurian dalam keluarga. Sebelum katakanlah kita melaporkan, ini juga kita juga nggak asal-asal aja nyomot-nyomot pasal. Saya sudah konsultasikan beberapa saksi ahli gitu ya, ahli pidana. Mereka semua mengatakan masuk katanya. Jadi kalau memang ada mengatakan nggak masuk, nanti maka saya bilang berkali-kali, jangan melakukan statement di mana terus mengatakan bahwa ini nggak masuk, ini nggak ada pelanggaran kode etik, kalian yang melanggar kode etik dan lain sebagainya. Itu jadi bumerang nantinya. Ya, kemarin saya sudah sampaikan beberapa kali, jangan membohongi diri sendiri, gitu kan. Nah begitulah, karena kalau harta, di pasal ini katanya, yang harus istri, melaporkan adalah yang bersangkutan suami, sendiri, suami. tidak boleh Itu kan juga diwakilkan, bohong. termasuk Ya, kedua, kepada masuk para pasal pengacaranya, 367 maka juga nggak ada pidana di Hotman sana. Sitompul Ini bagaimana sih yang membaca pasalnya, gitu? nantinya akan Sementara turun dan orang awam langsung aja membaca melaporkan pasal itu mengerti Desiri bahwa pasal itu ada. Tarigan ke Tetapi memang kalau terjadi kepolisian perdamaian, atas salah aduan satu pihak tindak katakanlah pidana sudah pencurian mau minta maaf, dalam mengakui kesalahannya, keluarga. kemudian Nah, menarik si pelapor menunggu memang perkembangannya. mau menerima Terus pernyataan simak maaf itu, video di automatically channel bisa Fakta langsung Bang Pin. dicabut, Kita dan akan nanti sajikan dan penyidik, kawal polisi terus harus kasus langsung ini. menghentikan, ya. Kalau katakanlah delik biasa, kalaupun dicabut, ya kan, artinya